Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan bahas soal TPS kuantitatif berbentuk pernyataan 1 dan 2. Apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh soal? Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk soal pertama, yaitu ada sebuah trapesium ABCD dengan panjang AC sama dengan 9. Berapakah luas ABCD? Di soal diketahui pernyataan 1 AB-nya sama dengan 4, pernyataan 2 sama dengan pernyataan 2 DC sama dengan 8. Apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan? Nah, untuk lebih pahamnya kita harus tahu dulu untuk mencari luas ABCD ini, selain menggunakan rumus trapesium, kita juga bisa menggunakan rumus luas segitiga, karena gambar ini terdiri atas dua buah segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, jika diketahui pernyataan 1 AB sama dengan 4 dan AC sama dengan 9, AB sama dengan 4, AC sama dengan 9, dari yang diketahui kita tidak bisa menentukan luas trapesium, karena rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Karena yang diketahui cuma AB dan AC, berarti DC-nya tidak diketahui, berarti tidak bisa menentukan luasnya menggunakan trapesium. Ataupun menggunakan luas segitiga juga tidak bisa, karena kurang diketahui tingginya, tinggi segitiga. Kita perhatikan pernyataan 2, DC-nya sama dengan 8. Begitu juga hanya diketahui DC dan AC. Ini hanya bisa menentukan luas segitiga ACB saja, karena tingginya AD-nya bisa kita cari. Jadi kalau hanya diketahui pernyataan 2 ataupun pernyataan 1 saja, maka luas ABCD tidak bisa diketahui. Jadi dibutuhkan kedua pernyataan tersebut untuk bisa mencari luas ABCD. Kalau misalkan AB dan DC-nya diketahui, kita bisa menentukan luas ABCD dengan rumus luas trapesium. Kita tahu rumusnya, ini jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Tingginya itu AD. AD ini kita bisa mencari dengan Pitagoras antara DC dan AC. Seperti itu. Didapat AD-nya sama dengan akar 17. Disubstitusikan sehingga didapat luas ABCD adalah 6 akar 17. Nah, jadi untuk menentukan luas ABCD kita membutuhkan pernyataan 1 dan pernyataan 2. Maka jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, di mana soalnya misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurang Y tidak sama dengan 0, apakah X ditambah 2Y kecil dari 3? Nah, dari soal diketahui pernyataan pertama X kurang Y kuadrat sama dengan X dikurang Y. Pernyataan 2, Y ditambah 2X sama dengan X dikurang Y. Kita akan cek satu persatu pernyataan tersebut apakah menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Kita cek pernyataan pertama. Pernyataan pertama ini X kurang Y pangkat 2 sama dengan X dikurang Y. Ini saya pindah ruas sehingga didapat seperti ini. Terus ini saya faktorkan. X kurang Y nya sama-sama saya faktorkan sehingga jadi seperti ini. Maka X kurang Y dikali X kurang Y kurang 1 sama dengan 0. Berarti X kurang Y nya kita anggap sama dengan 0. Dan X kurang Y dikurang 1 kita anggap sama dengan 0. Karena di soal X kurang Y tidak boleh sama dengan 0, maka yang kita pakai yang ini. Berarti ini min 1 nya saya pindah ruas sehingga didapat X dikurang Y sama dengan 1. Nah, dari pernyataan 1 ini apakah menjawab pertanyaan X ditambah 2Y kecil dari 3? Ternyata pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita coba cek pernyataan 2. Y ditambah 2X sama dengan X dikurang Y. Ini saya pindah ruas, X dan Y nya saya pindah ruaskan ke kiri semuanya, sehingga Y ditambah Y sama dengan 2Y, 2X dikurang X sama dengan X, sehingga didapat X plus 2Y sama dengan 0. Nah, dari ini kita tahu X plus 2Y sama dengan 0. Nah, ini cukup untuk menjawab pertanyaan yang di soal, apakah X plus 2Y kecil dari 3? Dari sini kita tahu X plus 2Y sama dengan 0, berarti 0 kecil dari 3. Berarti jawabannya adalah yang B.
Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3, di mana soalnya pada segitiga siku-siku ABC, AC-nya sama dengan 7, berapakah panjang garis tinggi CD? Dari pernyataan diketahui pernyataan pertama BD-nya sama dengan 3, BC-nya sama dengan 5. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Pertama, pernyataan pertama BD-nya sama dengan 3 dan AC-nya sama dengan 7. Nah, perhatikan untuk mencari CD kita bisa menggunakan rumus perbandingan sisi segitiga siku-siku, yaitu CD kuadrat sama dengan BD dikali DA. BD dikali DA. Nah, kita substitusikan yang diketahui BD-nya 3 sehingga didapat CD kuadrat sama dengan 3 dikali DA. Nah, ini disimpan dulu. Sekarang perhatikan segitiga CDA. Ini segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari CD menggunakan Pitagoras. Sehingga CD kuadrat sama dengan CA kuadrat dikurang DA kuadrat. Kita substitusikan CA-nya sama dengan 7 dikuadratkan sehingga didapat 49. DA-nya belum diketahui. Nah, CD-nya juga yang akan kita cari. Nah, dari dua pernyataan ini kita bisa menentukan CD dengan cara substitusi. Ini kalian coba substitusi, maka akan didapat nilai CD-nya. Karena setelah dicoba hasilnya angkanya tidak cantik. Jadi intinya karena di soal ditanya bisa atau tidak, pernyataan 1 cukup untuk menjawab panjang garis tinggi CD. Jadi pernyataan 1 bisa. Baik, sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Diketahui BC-nya sama dengan 5 dan AC-nya sama dengan 7. Perhatikan segitiga BAC. Karena segitiga BAC merupakan segitiga siku-siku, maka sisi BA kita bisa mencarinya menggunakan rumus Pitagoras. Sehingga BA kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah CA kuadrat. Disubstitusikan nilai BC dan CA-nya sehingga didapat BA-nya sama dengan akar 74. Nah, sekarang BD-nya saya misalkan dengan X, sehingga didapat DA-nya sama dengan akar 74 dikurang X, karena BA-nya sama dengan akar 74. Nah, sekarang lanjut, perhatikan segitiga BDC. Karena segitiga BDC adalah segitiga siku-siku, maka untuk mencari garis tinggi CD kita bisa menggunakan Pitagoras, sehingga CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BD kuadrat. Kita substitusikan nilai BC-nya, didapat CD kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Persamaan ini kita simpan dulu. Sekarang perhatikan segitiga CDA. Karena segitiga CDA merupakan segitiga siku-siku juga, maka kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari CD-nya. Maka didapat CD kuadrat sama dengan CA kuadrat dikurang DA kuadrat. Kita substitusikan sehingga didapat CD kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurang akar 74 dikurang X kuadrat. Terdapat dua persamaan. Setelah kita dapat dua persamaan, kita substitusikan sehingga nantinya bisa didapat nilai CD-nya. Hasil CD-nya dalam bentuk akar. Karena yang dibutuhkan adalah apakah BC cukup untuk menjawab pertanyaan garis tinggi CD, jawabannya bisa atau cukup seperti itu. Untuk nilai CD-nya kalian bisa coba sendiri. Kembali ke soal, berarti jawabannya dari pilihan ganda yang memungkinkan dari soal adalah karena pernyataan 1 dan 2 itu masing-masing bisa menjawab soal, maka jawabannya adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Sekian, terima kasih. Itulah beberapa soal TPS kuantitatif berbentuk pernyataan 1 dan 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.